Jadi kalau begitu sebisa mungkin kita ambil posisi seperti malaikat sajalah. Langsung saja sujud kalau diminta sujud, langsung jauhi kalau memang diminta menjauhi. Sesederhana itu hidup ini. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam melimpahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW. Tak lupa kita ucapkan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah dan kesehatan yang Dia berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir ya pada acara buka bersama dan kajian menuju lunas utang di bulan Ramadan. Ibu Iwin ya, tahun lalu kita juga di sini, alhamdulillah, kita 2 kali lagi di sini. Bulan Ramadan, iya. Dan terima kasih juga bagi teman-teman ya yang sudah hadir dalam PHR. Semoga berkah semua ya kehadirannya teman di sini, silaturahmi dan kita menimba ilmu dari Ustadz Dwi ya terkait tema ya. Insyaallah ini nanti sampai jam 15 untuk tausiahnya ya. 17. Setelah itu mungkin ada tanya jawab ya, sampai azan ya. Azan maghrib. Berarti 2 jam ya. Enggak sampai 3 jam. jam. 3 jam itu seperempat. Nanti tanya jawab monggo. Buka pasangannya model Tahun lalu ya. Sudah request tadi sudah model kemarin. Model kondom. Untuk model paling jauh ini dari mana gitu ya? Pak Abdurrahman sama Pak Abdurrahman Dawu ya? Pak Gunawan Singosari paling ada ya. Yang paling menarik memperkenalkan makanannya. Oh iya. Masih Ingatkan Ustaz Dwi kayaknya ini ya. Iya, makanannya kayak belum kenalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala aidan yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat al-ayat. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in al-kiram wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah, ini di dunia ini sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan ya Pak Ketua
setuju itu ya. Hari ini hari Jumat kita bertemu, dan sekali lagi tidak ada kebetulan hari ini juga waktunya adalah ba'da sholat asar. Yang masyhur sekali hadisnya, mungkin banyak yang sudah baca, bahwa Rasulullah pernah mengabarkan kepada kita dalam sebuah hadis sahih, ada satu waktu yang doa kita itu tidak akan tertolak oleh Allah, yaitu pada hari Jumat setelah sholat asar. Nah, waktu sekarang itu adalah waktunya. Sehingga dengan demikian, monggo perbanyak doa untuk masing-masing dan juga mungkin bersama-sama. Apalagi nanti waktu buka puasa itu juga ada hadisnya juga, orang yang berpuasa kemudian berbuka, maka pada saat berbuka itu doanya makbul. Wah, ini luar biasa ya, kita berada di waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Maka silakan Bapak Ibu memanfaatkan waktu yang ada. Kami tahu ini waktu Ramadan yang menguras energi, sehingga mungkin ba'da asar itu waktunya menunggu buka, sehingga lemes-lemesnya mungkin ya. Tapi jangan sampai mengurangi kesempatan bahwa ini adalah waktu yang terbaik untuk berdoa, waktu yang sangat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, tidak ada yang namanya kebetulan sebenarnya Pak. Tadi waktu kami sholat Jumat, kemudian di dalam masjid itu khotib itu membahas tentang riba. Tidak tahu itu, Allah bisa takdirkan seperti itu, dan saya pas di depan beliau, pas di depan khotibnya yang sedang menyampaikan perihal riba. Saya baru pertama kali ini mendengarkan khotib membahas tentang riba dengan begitu sangat jelas dan begitu terlihat sangat berani. Tapi alhamdulillah, meskipun beliau sangat berani, beliau turun dari mimbar, kemudian mau pulang itu banyak yang mendatangi dan menyampaikan terima kasih. Artinya jamaah banyak juga yang menerima. Kami bersyukur. Meskipun kami juga tidak tahu apakah lebih banyak yang tidak menerima, saya tidak tahu. Tapi ini mulai Pak, ini kita mulai banyak orang yang kemudian, banyak mubalik yang kemudian mencoba menyampaikan haramnya riba. Kami syukuri itu. Berikutnya adalah hukumnya riba itu memang benar-benar mutlak. Riba itu haram tanpa khilafiyah. Artinya tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Ini yang mungkin sering sekali jadi bahan perdebatan. Katanya itu kan khilafiyah begitu. Yang khilafiyah itu bukan ribanya. Jadi kalau riba itu sendiri sebenarnya adalah mutlak tanpa khilafiyah. Kemudian bahasa riba itu mulai ditutup, diganti dengan istilah-istilah lain. Ada yang pertama kali diistilahkan dengan istilah bunga. Tentu bunga yang dimaksud bukan berarti bunga mawar, bukan bunga melati, bukan bunga anggrek kan ya. Karena istilah bunga yang sebenarnya kan bunga untuk tumbuhan kan. Jadi bunga yang dimasukkan dalam akad utang piutang itu pasti bukan bunga dalam arti yang sebenarnya. Karena arti yang sebenarnya itu pasti bunga mawar, bunga anggrek, bunga melati gitu. Itu pasti istilah yang mengganti dari istilah yang sebenar-benarnya. Pertanyaannya, bunga itu apakah itu riba atau tidak? Karena bunga itu bukan bunga mawar, bukan bunga melati. Pasti bunga itu mewakili dari istilah yang sebenarnya. Sebagian besar ulama langsung tanpa ragu mengatakan itu riba, tapi diistilahkan dengan bunga. Sebagiannya lagi mengatakan, oh beda, bunga dengan riba lain katanya. Baiklah, hari ini kita tidak usah membahas tentang perdebatan itu. Jika memang kita berbeda pendapat tentang bunga dan riba, kemudian Anda suka berakad riba, kemudian antum suka berhutang,
maka kami sarankan cukup itu bagi panjenengan saja. Tolong jangan ajak adik, jangan ajak anak-anak, jangan ajak orang tua, istri, saudara, tetangga. Kalau memang Anda suka berhutang dan hutang Anda banyak, angsuran Anda banyak dan mengatakan riba itu halal misalkan, tolong itu untuk diri Anda sendiri, karena kasihan mereka. Anak-anak yang kalian ajak, orang tua yang kalian pengaruhi, tetangga yang kalian ikutkan untuk berangkat riba itu kasihan. Kasihan yang pertama kalau mereka mati sewaktu-waktu, sedangkan mereka masih punya hutang. Sebagaimana masyhur kita mendengarkan sebuah hadis yang tentu itu masyhur sekali, bahwa ada manusia mati syahid loh Pak. Itu semua dosa diampuni oleh Allah, masuk surga tanpa hisab. Tapi ada satu yang Allah tidak mau menyelesaikannya. Yang ada satu yang tidak kemudian langsung selesai gara-gara syahidnya, yaitu hutang. Itu aja yang matinya syahid, apalagi yang matinya nggak jelas. Sangit ini. Syahid orang sangit menangis celaka video nih. Kita juga mendengar sebuah hadis yang cukup masyhur di kalangan ulama dan di kalangan kita Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini, bahwa seseorang yang meninggal dengan membawa hutang, Rasulullah tidak mau mensolatinya selama belum ada yang menanggung hutang-hutang itu. Maka ini menjadi masalah besar, karena kita mati bisa kapan saja Pak. Nah oleh karena itu, jika memang kita berbeda pendapat tentang hukumnya riba, riba dianggap halal atau sejenisnya, dianggapnya saling ridho atau apa, monggo lah. Tapi kalau memang itu Anda menganggap riba itu halal, hutang itu silahkan dilakukan dan segala macam, tolong itu sebatas untuk diri Anda sendiri saja. Jangan ajak orang lain. Kasihan orang lain. Kalau mati bawa utang nanti gimana? Karena mati tidak harus tua, mati tidak harus sakit, mati bisa kapan saja. Itu himbauan kami. Kemudian ada yang mencoba bertanya atau menanyakan atau mempertanyakan, mengapa Allah mengharamkan riba? Jika pertanyaan itu diberikan ke kami, maka kami pun akan menduga-duga, kira-kira kenapa ya diharamkan? Mungkin dugaan kami bisa salah, bisa benar. Tetapi jawaban yang sebenarnya harusnya bukan ada pada kami, tetapi ada pada Allah. Karena Dia yang mengharamkan, tentu Allah yang tahu kenapa diharamkan. Itu kan kuncinya ya. Allah yang mengharamkan, tentu Allah juga yang tahu kenapa itu diharamkan. Kalaupun kita tidak tahu kenapa Allah mengharamkannya, setidaknya pertanyaan yang terpenting adalah bukan tentang kenapa diharamkan, tapi apakah kita mau taat atau tidak. Kita mau menjauhi yang Dia larang atau tidak, itu pertanyaan yang lebih penting dan jauh lebih penting. Anda tahu itu dilarang kenapa atau tidak, itu nggak penting lagi. Begitu Anda taat, Anda selamat. Tidak taat, Anda tidak selamat. Selesai sampai di situ. Mengingatkan kita pada cerita zaman diciptakannya Nabi Adam pertama kali. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi cerita-cerita tentang Nabi Adam yang awal kali dibentuk atau diciptakan Pak, itu Allah sempat perintah kepada para malaikat dan iblis untuk sujud. Malaikat dengan iblis berbeda sikap. Malaikat langsung sujud. Sujudnya malaikat bukan karena Nabi Adam lebih hebat, tidak.
bukan karena Nabi Adam layak untuk disujudi, juga tidak itu, bukan karena itu malaikat sujud. Dan malaikat juga tidak bertanya-tanya tentang kenapa harus sujud. Kemudian malaikat langsung sujud saja, mau malaikat. Sedangkan iblis, dia aba wastakbar, tidak mau dan merasa lebih tinggi atau sombong. Dia merasa dia itu diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Api, perasaan dia lebih baik daripada tanah. Sehingga dengan begitu malaikat iblis bertanya-tanya dan mempertanyakan, kenapa aku harus sujud kepada Adam, sedangkan aku lebih baik daripada Adam. Itu nada-nadanya itu sama dengan kita. Kenapa kita harus menjauhi riba? Kenapa diharamkan? Koyo iblis tuh Pak, mirip-miripnya. Jadi kalau begitu, sebisa mungkin kita ambil posisi seperti malaikat sajalah. Langsung saja sujud kalau diminta sujud, langsung jauhi kalau memang diminta menjauhi. Sesederhana itu hidup ini.